Bopak tuh kalau pagi sarapan di Prancis, Asik. makan siang Dubai, Ayo. ya, sore di Turki, malam ngegembel lagi Senin. Om Bopak sekarang kesibukannya apa sih Om? Alhamdulillah sih ya. Kesibukan nggak ada kurangnya lah. Maksudnya kalau dengan kondisi kayak begini kan, kita sebagai player atau sebagai seniman di dunia entertain itu sebetulnya kan, dunia entertain itu tidak ada batas kecuali mati. Ya iyalah. Jadi dunia entertainnya, jadi Kak Maal harus memahami nih, kalau kita terjun di dunia entertain, kalau kita berpatokan sama kita sayang pekerjaan itu, insya Allah kita akan dikasih rezeki. Bopak mulai tuh ikut lawak, wah yakin, wah ini nih rezeki Bopak di sini kali gitu. Nah udah mulai separuh dari perjalanan itu networknya baik. Nah Bopak 2008 tuh udah mulai naik tuh, punya program di salah satu stasiun TV, kita tahu usah sebutin namanya, RCTI. Katanya jangan disebutin. Oh iya lupa Bopak. Dari situ Bopak berangkat main sama Komeng dulu. Komeng. Jadi sahur semua sahur. Kenal kan Bang Komeng kan? Tahu. Yang uhuy. Hasil. Itu dari situ. Nah, Bopak sih berharap dengan perjalanan Bopak ini Al atau K juga bisa memetik pengalaman-pengalaman yang positif yang Bopak dapetin. Nah, mudah-mudahan Bopak ngelihat Al atau K ke depannya bisa lebih semangat lagi, bisa memberikan contoh buat teman-teman di sekitar, bisa menjadi kebanggaan orang tua, ya kan? Iya, apalagi kan orang tua kalau kita lihat kan selama ini merasa happy depan anak-anak, kita nggak tahu orang tua menangis. Iya, dalam hatinya kayak gimana? Iya, melihat Kak ke depan jadi apa ya, si Al jadi apa ya kan gitu. Ke orang tua Bopak mungkin begitu, waduh Bopak mudah-mudahan besok jangan jadi model ya, kan pasti nggak laku. Model. Jadi kayak gitu Kak. Om, enak gak sih Om jadi seorang pelawak itu? Ada enaknya ada enggaknya sih, tapi kalau Bopak merasakan Bopak selalu enak aja sih, karena gini Bopak, Om Bopak nih kalau ngelawak tuh jadi kayak ada luapan-luapan sedih Bopak tuh hilang di situ, karena Bopak nggak pernah membedakan mau senior ke junior. Setiap Bopak bintang tamu dimanapun, misalnya ke K atau ke Al, kita anggap ya ada adik kita saling sharing, saling memberikan sesuatu yang baik. Kalau di komedian enaknya gini, sedih kita nggak ketahuan. Iya. Orang sedih kan kalau pemain drama nangis sih nggak. Kalau Bopak sedih ya ketawa-tawa aja. Nggak tahu-taunya setruk. Ya kayak gitu-gitu. Om, jadi seorang terkenal itu enak gak sih Om? Gimana ya? Ya paling Bopak jawab jujur ya. Kalau jadi terkenal itu kan memang udah habitat Bopak, kan tahu sendiri lah. Se-Indonesia kalau yang nggak kenal Bopak kan terkutuk, ya nggak? Nggak, maksudnya gini, terkenal atau tidak terkenalnya, famous atau tidak famousnya seseorang itu kan kembali lagi kepada kita, bagaimana cara kita membina kebaikan sama orang lain. Kak sama Al harus menyayangi ibu sampai manapun, karena keramat kedua di dunia itu adalah ibu, setelah itu baru ayah, kan itu kan? Iya. Nah, makanya Bopak amat meninggikan derajat ibu. Jadi Bopak tuh kelemahan Bopak ya di ibu, kalau udah cerita ibu sedih, nangis kayak kadang ini. Karena itulah energi buat Bopak hidup sampai sekarang, sampai Allah tuh memberikan Bopak tuh kepercayaan Bopak dikasih anak, punya 2 putri. Nah Bopak berharap biar Kak atau Al jangan melihat di sisi yang kita lihat sekarang, apa serba ada, ini serba ada, tapi pertanyakan kok ini bisa ada, kok air bisa ada, itu yang harus dipikirin gitu. Bopak tuh kalau pagi sarapan di Prancis, Asik. makan siang Dubai, ya, sore di Turki, malam ngegembel lagi Senin.